Kenapa banyak sekolah lebih sibuk mengejar akreditasi daripada mutu? Padahal, kalau kita lihat, outcome dari sekolah harusnya menjadi tolok ukur kita menganggap sekolah itu berhasil menerapkan kurikulumnya, ketimbang dari segi target administrasi yang dalam hal ini mengejar akreditasi. Jadi, akreditasi itu memang sering dianggap sebagai standar mutu sekolah yang tinggi. Label A, seperti yang banyak tersebar di brosur, di papan nama sekolah menjadi seolah-olah tiket untuk dipercaya masyarakat. Padahal ironinya, banyak sekolah yang justru lebih sibuk mengejar dokumentasi akreditasinya ketimbang membangun mutu yang sesungguhnya. Kok ini bisa terjadi? Nah, sekedar untuk memberikan gambaran bahwasanya kita menitipkan anak-anak kita di sekolah bukan dalam rangka untuk memperkaya wilayah-wilayah administrasi sekolah, tetapi lebih kepada jadi apa anak kita ketika kita titipkan untuk belajar di sebuah lembaga pendidikan yang kita pilih. Kalau kita lihat selanjutnya, yang pertama akreditasi ialah memang gengsi dan daya tarik. Dan kita harus akui, akreditasi ini sangat kita butuhkan untuk melakukan SPMB, PPDB, PSB yang memang sifatnya untuk menjadi daya tarik mereka untuk percaya di wilayah administrasi bahwasanya kita sudah melalui eh, sistem verifikasi dari pemerintah yang menyatakan layaknya standar mutu di sekolah kita. Sekolah dengan akreditasi tinggi tentunya lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan wali murid. Itu kita tidak bisa pungkiri. Bahkan sebagian besar orang tua, nilai akreditasi memang menjadi sebuah patokan kualitas, meskipun tidak selalu mencerminkan apa yang menjadi realita di lapangan, khususnya di ruang-ruang kelas. Inilah yang membuat sekolah berambisi menampilkan citra yang bagus di depan para asesor. Yang kedua, dokumen lebih penting daripada proses. Memang banyak guru yang mengeluh, persiapan akreditasi memaksa mereka untuk seperti menjadi staf administrasi, mengurus banyaknya administrasi pendidikan yang pada umumnya di perusahaan itu tidak dikerjakan oleh para pendidik. Ratusan dokumen harus disiapkan hanya untuk bertemu dan memuaskan memang asesor. Akibatnya, sebagian fokus dari mengajar bisa menurun, kreativitas guru terkubur akibat terlalu fokus pada administrasi, kemudian mutu pembelajaran justru jadi stagnan. Kita tidak fokus lagi untuk memperhatikan bagaimana hasil dari pengajaran kita di kelas, tapi lebih kepada fokus kepada angka-angka atau nilai-nilai yang kita tuangkan dalam laporan. Kemudian kalau kita lihat biaya akreditasi tentunya makan anggaran. Tidak sedikit tentunya sekolah mengeluarkan dana yang besar untuk mempersiapkan akreditasi ini. Mulai dari pelatihan, cetak dokumen, renovasi dari ruang kelas atau gedung supaya memenuhi standar, dan setelah asesor pulang, seringkali perubahan itu hanya tinggal formalitas. Kapan diusahakan lagi? Ketika akan perbaharuan dari level atau akreditasi yang baru di mungkin 3 atau 5 tahun ke depan. Kemudian memang secara sekilas ini merupakan pencitraan yang sesaat. Jadi ini menjadi ajang pencitraan untuk menjadi persaingan di antara lembaga sekolah lainnya. Bahkan menghabiskan banyak anggaran untuk melakukan penilaian yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kita bandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Nah, ada hal yang menjadi titik berat di sini ialah mutu dari pendidikan terpaksa terabaikan akibat fokus pada akreditasi itu. Kalau kita lihat fakta yang di lapangan, kita lihat kedisiplinan guru tidak selalu meningkat. Selalu kita hanya usahakan di waktu-waktu yang memerlukan pantauan seperti kedatangan asesor atau pengawas sekolah. Yang kedua, inovasi pembelajaran malah tidak tumbuh karena kita harusnya pembelajaran disentralkan untuk siswa malah menjadi sentral kepada guru karena fokus di administrasinya. Minat baca siswa menjadi rendah karena kita kebanyakan hanya melakukan penilaian yang kita kira itu disesuaikan dengan administrasi yang dibutuhkan. Padahal pengembangan diri siswa biasanya tidak diukur dari standar-standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian, kesejahteraan guru tetaplah minim. Harusnya ada korelasi
Ketika sekolah memenuhi banyak standar, 8 standar mutu pendidikan tersebut, guru-guru juga harusnya mendapatkan impact dari standar-standar yang terpenuhi. Jangan hanya sekedar guru dilibatkan administrasi dan ditekan untuk mencapai akreditasi yang dimiliki sekolah tanpa mendapatkan impact dari sekolah kepada guru-gurunya. Sehingga akreditasi tinggi tidak otomatis sebenarnya menjadi tolok ukur atau indikator sekolah tersebut bisa kita nilai sebagai sekolah yang bermutu. Bermutu baik untuk siswanya ataupun bermutu untuk guru-gurunya. Coba kita lihat bagaimana jalan tengah yang bijak. Apakah akreditasi penting? Wah, tentu penting dong. Kita harus posisikan sebagai alat ukur, bukan sebagai tujuan akhir. Jadi fokus utamanya tetap di mutu pembelajaran, pengembangan guru, karakter siswa. Tapi kalau akreditasi, kita jalani sesuai dengan permintaan administrasi yang cukup saja, tanpa mengorbankan banyak energi yang ya kita lihat hanya sekedar formalitas. Sudah selesai asesor, baru kembali lagi. Harusnya kita membuat budaya mutu yang konsisten. Kalau misalkan kita sudah mengusahakan akreditasi dapat dengan target yang memuaskan, harusnya aktivitas itu berulang setiap hari, bukan hanya sekedar ketika asesornya datang. Sehingga penjaminan mutu di sekolah itu menjadi lebih baik. Jadi, akreditasi hanyalah simbol. Mutu pendidikan sesungguhnya lahir dari guru yang bersemangat, siswa yang bahagia, manajemen yang transparan, dan kepemimpinan visioner. Jangan sampai sekolah jatuh pada jebakan bagus di kertas, tapi kosong di ruang kelas. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan itu akan menjadi bahan pembahasan yang lebih baik lagi ke depannya. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin.